Shalom. Oke. Ya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di tempat ini. Kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Masing-masing kita setiap pertemuan, saya selalu mengingatkan jemaat, persiapkan hati betul-betul ketika kita mau masuk ibadah, amin. Nah, saya mau mengingatkan sedikit, 2 minggu lalu, Pak Gembala telah menyampaikan mengenai kemah suci sebagai gambaran replika sorga, amin. Apa masih ingat? Atau cuman sekedar lewat, habis itu khotbahnya keras, dan pulang hatinya tetap keras. Ya, kita di sini dirancang sama Tuhan bukan sebagai jemaat biasa, tapi Tuhan merancang kita sebagai murid-muridnya yang taat dan dipersiapkan menjadi imamat yang rajani seperti panggilan kita. Amin. Oke, kemarin Pak Ferdi sudah menyampaikan mengenai kemah suci. Sekarang tinggal pilihan di tangan kita. Apakah kita cuma mau jadi sekedar selamat atau kita mau jadi sempurna? Semua pilihan di tangan kita. Ya, keputusan semua di tangan kita. Tidak ada yang bisa mempengaruhi tapi antara kita sama Tuhan. Amin. Oke. Saya harap banget setiap firman yang ditabur siapapun yang berdiri di mimbar ini betul-betul menjadi rema buat kita semua. Jangan sampai dapat firman tapi seperti angin berlalu. Pulang karakter sama lagi, karakter sama lagi, karakter sama lagi. Enggak ada yang enggak bisa. Kemarin saya ngalamin satu pengalaman luar biasa sama Tuhan. Saya lagi melayani satu anak, bukan anak ibu tapi masih muda. Saya lihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Kebetulan Pak Ferdi lagi keluar dan lagi ada urus untuk kepentingan pelayanan juga, dan akhirnya saya masuklah pelayanan, melayani konseling buat ibu ini. Tapi saya lihat ya, firman Tuhan itu sangat-sangat hidup loh, sangat luar biasa. Tiap kali kalau saya suruh dia persiapkan untuk baca firman, dia mulai baca tahap demi tahap, tahap demi tahap. Tapi ketika setiap kali dia mulai berjalan sedikit aja, matanya mulai berubah, pandangannya sudah mulai berubah. Dia bilang, ibu saya nggak kuat sekali. Saya bilang, lawan, karena kamu dikendalikan sama roh Allah ada di dalam kamu, kendalikan. Dia mulai manifest, dia bilang saya nggak bisa. Saya bilang baca firman, saya suruh dia baca, saya bilang ungkapkan keras-keras karena firman itu berkuasa. Waktu dia mau ungkapin terkunci mulutnya, saya bilang buka, dalam nama Yesus buka. Waktu dia berusaha, dia buka pelan-pelan, dia buka pelan-pelan. Lucu pas saya bilang, waktu dia lagi baca, dia milik Kristus, saya bilang kamu milik Kristus. Di tengah-tengah lagi baca firman, rohnya bilang gini, enggak. Saya bilang, lihat kan, saya panggil lagi dia, kamu harus sadar, jangan kamu dikendalikan, tapi kamu harus mengendalikan. Dan saya selalu ingatkan kalau dalam pelayanan pelepasan, jangan pernah mau dikendalikan karena apa? Kita yang dikasih otoritas sama Tuhan. Tapi pertanyaannya seberapa jauh otoritas yang kita berikan bagi Tuhan, itu dia. Kita dikuasai atau Tuhan yang menguasai kita. Tapi saya sangat diberkati, akhirnya saya melihat firman itu luar biasa. Setiap dia mau baca, toto tiba-tiba di tengah-tengah, bayangin ayat lagi tengah-tengah, toto kalau udah nyebut saya milik Yesus atau dalam nama Yesus, saya bilang dalam nama Yesus kamu bilang, kamu milik Yesus. Enggak. Dan terus saja. Oke, saya bilang ini roh jahatnya rada-rada berontak. Saya bilang tidak ada otoritas selain firman Tuhan. Dan akhirnya saya pimpin dia untuk baca keras-keras. Saya bilang kalau kamu gak bisa buka mulut, hati kamu berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Dia tapi di dalam hati dia terus menggebu-gebu, dia bilang Tuhan Yesus tolong saya, terbuka mulutnya. Lihat ya, dalam nama Yesus sangat berkuasa. Jadi kalau doa jangan sembarangan.
Kan di firman Tuhan bilang dalam namaku, dalam nama Yesus. Ya, mau sebut apa kek, tapi dalam nama Yesus sangat berkuasa. Jadi saudaraku, kita wajib setiap hari ambil roti mana. Wajib 100%. Apalagi kalau kita tujuannya jadi mempelai, bukan sekedar selamat. Kalau sekedar selamat ya untung-untungan. Tutup mata kayak hitung kancing. Gue selamat enggak, enggak tahu, terserah. Tapi kalau ikut Tuhan mau sampai kesempurnaan, berjuang. Amin. Berjuang. Gak bisa sembarangan, gak bisa mau-maunya kita. Saya sangat diberkati waktu 2 minggu berturut-turut Pak Ferdi bahas tentang kemah suci. Kita cuman mengingatkan kembali bahwa sungguh-sungguh kita dirancang Tuhan sebelum kita ada loh. Sejak kita di dalam kandungan dia sudah mengenal, nanti kita bahas ada firman-Nya. Dia sudah mengenal kita dan dia sudah merancang jauh-jauh hari. Karena dia tahu juga ketika kita lahir mungkin kalau kita masuk dalam pelayanan itu ada juga roh yang diwariskan. Dan itu yang membuat kita sulit untuk bertumbuh. Judul khotbah hari ini, lewat dapur kesengsaraan akan teruji kemurnian iman seseorang. Ya, jadi kalau kita nggak lewat dapur kesengsaraan, imanmu tidak teruji. Kalau kita bilang mental-mental murid yang tangguh atau jenderal-jenderal Allah, harusnya kita punya mental bangsawan, bukan mental gembel. Amin. Oke. Di dalam nubuatan beberapa minggu selalu Tuhan bilang, aku datang segera, aku datang segera. Ya, jangan main-main loh, kayaknya kita nih rutinitas terus. Tapi sungguh-sungguh saya diberkati juga dengan anak Ibu Kusuma, saya lupa namanya siapa? Dema, ya Pak Dema. Sangat diberkati. Karena dia bilang kita disiapkan menjadi prajurit-prajurit yang tangguh ya. Kita ini panggilannya bukan sembarangan loh. Makin hari kita akan naik terus, next level terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita dijemput di awan-awan sebagai mempelai yang suci kudus. Amin. Tapi bayar harganya luar biasa. Kita akan bahas luar biasanya kalau kita mau benar-benar sampai tingkat kesempurnaan. Sungguh-sungguh kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Jangan asal-asalan dalam pelayanan. Jangan asal-asalan dalam beribadah. Ibadah itu saya tanya, ibadah itu seminggu sekali atau berjalan terus? Ya, berjalan terus. Artinya ibadah itu bergerak setiap hari, apa yang kita lakukan itu ibadah kita loh. Dan ibadah itu harus dinikmati orang lain tanpa perkataan. Ibadah itu bisa dirasakan sama orang lain tanpa kita harus bicara. Nah gimana caranya? Banyak orang terlalu sibuk, wah doain ini doain itu, tapi diri sendiri gak berubah. Bagaimana ibadah itu bisa berjalan untuk orang lain, sementara diri sendiri menjadi sandungan. Oke, kita harus berjalan terus ya, ibadah berjalan terus. Dan apa yang menjadi panggilan genapin semua, taat, setia. Maupun kita sekolah, maupun kita kerja, maupun kita dimanapun. Kalau kita dipanggil, lakukan dengan setia. Bisa kok kita jadi berkat, enggak mungkin enggak. Karena ada banyak jiwa di luar sana, kalau kita cuma mendep di gereja terus, mandul, kita enggak bisa jadi berkat. Kita harus keluar dan memberitakan. Dengan cara apa? Gaya hidup. Ya, gaya hidup itu paling penting. Kalau maaf ya, saya sering mendengar anak-anak Tuhan juga dalam candaan, maaf. Ini umum, buat mereka sih biasa-biasa aja. Manggil sesama anjir loh, itu binatang loh. Kita ini gambaran Allah, sama aja kamu lagi ngutuk Tuhan kamu manggil anjir. Kita tahu artinya, tapi dialus-alusin. Ya, apakah itu mulut kita jadi kudus untuk layak kita masuk ke dalam sorga? Kalau kita bilang bahasa suka-suka, apalagi kita ciptaan Allah, sempurna, kudus. Terus kita sebut kita punya nama binatang. Kita panggil teman kita binatang, kira-kira wajar enggak? Enggak ya? Oke, ini baru pembukaan. Karena judulnya lewat dapur kesengsaraan, jadi saya bikin sengsara dulu awal-awal. Enggak ya? Kita percaya, kita semua di sini mau baju, kita semua rencana planning bukan cuma sekedar selamat, tapi menuju sampai kesempurnaan. Kesempurnaan itu tidak main-main, bayar harga, korbannya luar biasa.
kita akan bahas. Oke, ingat ya, di dalam nubuatan Tuhan selalu bilang, aku datang segera, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan datang segera, siap-siaplah mulai dari hari ini. Kalau kemarin-kemarin enggak, mulai hari ini, detik inilah, siap-siap. Kita boleh punya kepentingan, kesibukan masing-masing. Tapi yang utama yang harus kita kejar adalah Tuhan, di mana Dia menyiapkan satu tempat yang baru buat kita, di mana kita akan berkumpul di satu tempat yang baru itu, tempat yang luar biasa yang Dia telah janjikan bagi kita. Tapi tempat itu tidak murahan kalau tidak ada korban. Amin. Oke, kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan. Tetapi masalahnya, apakah selama ini kita telah menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk masuk dalam proses pengangkatan dan masuk ke dalam prosesi perkawinan anak domba. Kita ngomongnya kan mempelai ya. Kemarin Pak Ferdi udah bicara mengenai kemah suci. Kemah suci kita nggak mau cuma sekedar di halaman, tapi kita mau sampai tabut perjanjian, di mana ruang Maha Kudus hanya mempelai yang bisa masuk di sana, tidak sembarangan orang. Nggak mungkin dalam satu rumah tangga orang kalau bertamu langsung masuk kamar mempelai, nggak mungkin. Pasti ada prosesnya dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Tapi yang selalu masuk adalah hubungan suami istri. Dan kita yang bisa masuk hubungan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Allah kita ini kudus loh. Jadi kalau kita nggak benar-benar di dalam Tuhan, tidak mungkin kita bisa masuk di sana. Oke. Tapi kita sadar ketika kita mau masuk dalam kesempurnaan itu tidak mudah. Pasti ada banyak halangan ya yang buat kita gagal, dan ketika kita maju, kita jalan, akhirnya kadang-kadang ibadah itu menjadi semu. Kenapa? Kita bicara daging kita masih kuat ya, mungkin ya, bukan mungkin pasti. Karena kalau orang excited di dalam Tuhan gak mungkin dia merasa jemu kalau ibadah. Gini-gini lagi. Apalagi kita, Selasa, Kamis, Sabtu Iktus Ministry, pelayanan pelepasan. Jumat sama Minggu kita kita ibadah gereja, Chosen Generation. Terkadang di hari Rabu kalau ada baptisan kita baptisan. Tapi Senin itu waktunya bukan kita istirahat, tidur. Banyak ketikan, banyak tugas yang kita harus lakuin. Terkadang ada rasa seperti begitu banyak. Waduh besok udah jalan lagi. Waduh besok mesti pegang ini. Waduh mesti itu. Ada. Tapi gimana caranya kita menanggapi pelayanan itu dengan sukacita, dengan sesuatu yang excited. Saya tanya nih sama saudara. Ya di sini saya ngucap syukur loh, jemaatnya rumahnya jauh-jauh tapi begitu bergairahnya untuk datang. Sementara beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama satu orang di konseling, saya bilang iya kita di sini banyak yang jauh-jauh. Dia bilang, Bu saya sekarang gerejanya enakan yang deket-deket aja. Saya bilang, saya cuplik dong, Pagam waktu itu bilang deket sama gereja atau deket sama Tuhan. Terkadang orang ibadah suka-suka, nggak tahu panggilan, nggak tahu apa, main masuk aja. Bukan berarti nggak boleh, tapi kalau kita jadi tamu terus, kapan kita benar-benar menabur benih? Kita harus pastiin loh, ladang kita sendiri aja kita nggak rawat, terus kita sibuk ngerawat ladang orang lain yang nggak dipanggil. Mungkin nggak ya, saya selalu bilang ya, mungkin nggak kita udah tekan kontrak di satu kantor, kita main ke kantor teman kita digaji, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah kita aja bisa taat, jam waktu masuk kantor, semua. Makanya saya agak tegas sama orang-orang yang kalau di konseling, mereka bilang begini, Bu maaf Bu, saya nggak bisa datang karena saya kerja gini. Saya bilang, kamu lagi sakit rohani, kamu yang lagi perlu Tuhan, kamu ngatur lagi waktunya Tuhan. Kamu yang perlu loh, kerja itu bisa nanti tunda. Kerja itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Tapi kita yang perlu kesehatan rohani, kita harusnya prepare dan hormati dia sebagai raja. Saya bilang saya nggak mau pusing sama waktu kamu bisa atau enggak ya udah nggak usah datang. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh datang bisa teruji. Dia benar-benar cinta Tuhan nggak? Siapin waktu untuk Tuhan nggak? Ya, terkadang orang bilang, aduh Bu, saya nggak bisa nih karena saya gini-gini. Saya bilang lebih baik sebentar, saya jam 1 mesti pergi. Kalau gitu saya stop aja sekarang karena saya nggak mau membatasi waktu Tuhan. Kamu bisa full timer untuk dunia, tapi untuk Tuhan kamu nggak bisa full timer. Kamu nggak bisa siapin waktu sungguh-sungguh buat Tuhan. Terus kita bilang, Tuhan jemput saya sebagai mempelai yang kudus. Ngeyel. Betul nggak? Normal ya ngomongnya gitu ya.
normalnya. Tapi fakta dunia memang begitu. Oke. Oke. Hal terbesar yang paling menghambat keselamatan apa? Hal terbesar yang menghambat keselamatan kita apa? Bisa ada yang, ini termasuk salah satu khotbahnya Pak Ferdi yang saya cuplik loh. Ini pernah disebut. Hah? Melawan diri kita sendiri. Ya, melawan diri kita sendiri untuk ambil keputusan itu nggak mudah. Terkadang kita terlalu terombang-ambing kata ini, kata itu. Saya paling capek kalau lagi pelayanan bilang gini, Bu, kata pendeta ini begini, boleh. Kata pendeta yang satunya nggak boleh. Kata yang ini saya bilang, itu manusia atau Tuhan? Manusia, dengerin aja firman. Semua yang di luar dari firman, itu bukan kata manusia. Pasti itu dari Tuhan. Tapi kalau udah bilang kata pendeta ini, kata pendeta itu, mau dia pendeta kek, kita semua sama kok. Gelar kita dipanggil sama Tuhan, dipersiapkan menjadi imamat yang rajani. Kalian semua adalah imam-imam besarnya Tuhan. Amin. Jadi kita punya kesempatan yang sama. Ya. Kalau orang bukan berarti nih, kayak waktu itu orang dia bilang begini, saya sibuk sekali, saya mesti jalan ke sini ke situ pelayanan. Saya bilang hebat banget, gelarnya juga lumayan panjang. Dan pelayanannya mungkin dalam dan luar negeri, walaupun saya dalam kota-kota sini aja. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi intinya satu, terlalu sibuk sama urusan, akhirnya dia nggak tahu panggilan dia di mana. Ngeluyur aja, tapi nggak tahu panggilannya. Dan panggilannya dia tidak menabur. Ya, bukan berarti nggak boleh. Kayak kita misalnya, kita mau pergi ke satu tempat, kita tahu kita itu bentrok sama pelayanan, tapi kita punya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, ada sesuatu rencana Tuhan ya kita pergi. Tapi kalau Tuhan nggak izinin, ya kita nggak berani melangkah. Itu kita masuk tahap kedewasaan rohani, ya. Oke, untuk menjadi mempelainya kita harus dimurnikan terlebih dahulu, atau kata lain kidusin atau purify, yang artinya penyucian. Kalau kita mau kudus, kalau kita mau masuk jadi mempelai, bukan sekedar selamat ya, saya bicaranya udah nggak sekedar selamat. Karena Pak Ferdi kemarin udah bahas mengenai kemah suci, replika surga. Dan tiap pelayanan kita selalu akan menyinggung ke kemah suci. Bagaimana mungkin kita mau masuk ke surga kalau kemah suci aja kita nggak ngerti. Karena kemah suci itu replika surga loh. Ibarat kita sebagai tour leader. Ayo kita mau lihat surga nih bagus, tapi dia tidak tahu mau bawa kemana. Karena di surga nggak sembarangan juga, ada tingkatan rohani juga. Nah kita nih mau sembarangan yang seperti di Alkitab dibilang anak-anak gampang, atau kita masuk sampai kesempurnaan, pilihan di tangan kita. Oke, kembali lagi ya, sekali lagi saya ulang, untuk menjadi mempelai kita harus dimurnikan terlebih dahulu, atau kata lain kidusin atau purify yang artinya penyucian. Coba buka di waktunya Meli baca. Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ya. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Ya. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Bangga nggak kalau kita bisa begitu? Tuhan mengakui kita dan kita bisa panggil dia seperti sahabat atau seperti bapa atau seperti hal yang tidak terbatas. Ya, tapi untuk sampai Tuhan bisa masuk tahap itu, kita harus dimurnikan. Ya, kita harus benar-benar dibentuk sama Tuhan sampai benar-benar Tuhan bisa menikmati kita dan dia berkata, kamu layak jadi mempelaiku. Nah pertanyaannya sekarang, ini baru step pertama loh, ini pertanyaannya sekarang, kita akan masuk lebih dalam, kira-kira kita sudah punya perasaan kerinduan sampai sejauh ini belum? Banyak orang tidak tahan uji ketika sedang dipisahkan dari dan dimurnikan Tuhan. Ya, ketika kita suruh memilih antara tugas tanggung jawab, ketika kita lagi bisa ya, kita nggak bisa bilang kalau dia lagi ada tugas kerja, toh dia juga harus kerja. Tuhan juga bukan berarti Tuhan kita yang kalau mesti ibadah, tapi yang tugas, tapi tetap masih bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau bisa punya waktu
datang. Karena apa? Kita ada komitmen. Komitmen itu penting banget. Ya, jangan sampai kita lebih penting sama dunia. Kerjaan Tuhan nggak penting. Akhirnya apa? Terus kita bilang, Tuhan aku percaya bahwa aku pasti diselamatkan, aku masuk jadi mempelai yang kudus. Oke. Orang banyak yang tidak tahan uji. Ketika Tuhan panggil, kita mulai dimurnikan, kita mulai dipisahkan sama teman-teman kita yang biasa kita nongkrong, biasa kita ngomong asal-asalan. Tuhan mulai memisahkan, dibawa ke tempat di mana kita bisa bertumbuh. Tuhan mulai memisahkan dengan teman-teman yang seroh. Makanya kalau kita bilang persekutuan doa, belum tentu satu roh. Tapi kalau persekutuan roh, sudah pasti satu roh. Ya, persekutuan doa belum tentu. Bisa aja ngajak orang, tapi kalau satu roh itu paling susah loh. Nah ini Tuhan lagi bentuk kita di tempat ini satu roh. Bukan satu persekutuan dalam doa. Ya. Satu roh itu ada sesuatu ledakan yang luar biasa, kuasa yang luar biasa. Itu yang satu roh. Karena apa? Roh Allah turut campur tangan di dalam kita. Amin. Oke. Salah satu penghalang kita bisa lihat banyak. Kalau mau lihat contoh sih banyak sekali ya. Ketika firman ditabur, wah ini pendetanya nyinggung gue nih. Tegurannya gak enak banget nih. Nyinyir nih pendetanya nih. Ya kita salah-salahin terus. Padahal jelas ada firmannya. Jelas ada firmannya, berarti Tuhan salah dong. Lagi mau ini kita, sebenarnya kita yang lagi sakit rohani, luka kita lagi terbuka, pas ada firman, kena sakit. Langsung kita bilang, bukan gue tuh. Kayak kemarin saya ngalamin roh jahat. Ketika nyebut dalam nama Yesus, roh jahatnya seperti kebakar. Dia bilang, enggak. Bahkan mulai matanya terbalik, udah mau manifestasi liar. Tapi karena kita biasa ngelewatin kasus seperti ini, kita bilang, kamu harus sadar, kendali. Jangan kamu dikendalikan, kendali. Kalau kita pikirannya kosong, pasti roh jahat masuk. Jangan pernah ada tempat yang kosong. Isi tempat yang kosong dengan firman supaya roh jahat tidak punya kuasa dalam hidup kita. Apalagi ada firman yang luar biasa. Tapi firman bukan cuma sekedar tahu firman. Ya, anak-anak sekolah minggu, mereka tahu firman, mereka belajar. Tapi nggak apa-apa. Satu hari benih-benih itu akan diberi pertumbuhan sama Tuhan kok. Ya. Mereka anak-anak yang luar biasa, makanya ngucap syukur saya juga peranan orang tua ketika anaknya nggak bisa hafal firman. Kita libatkan orang tua supaya jangan sampai anaknya tanya sama orang tuanya, aduh mama nggak tahu ayatnya di mana tuh ya. Ya, tapi kita mau, kadangkala bener loh, banyak ini kita konseling di lapangan, saya nggak bilang di chosen ya. Karena kita kenal orang-orang tua di sini dan mereka juga mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya, sampai ada yang bilang gini, itu anak saya begini, saya bilang gini, semua anak terjadi karena didikan di lingkungan. Jangan pernah salahin anak, ya, semua dari lingkungan. Tapi bukan juga dari situ, juga ada warisan. Nanti di sini ada disinggung ayatnya. Pasti itu juga ada salah satu warisan yang membentuk anak ini menjadi anak yang tidak sempurna. Tapi pada dasarnya kita semua sempurna, Tuhan ciptain. Tapi nanti saya kasih firmannya karena roh jahat juga bisa ambil bagian untuk merusak pertumbuhan seseorang. Oke, ketika disakiti kita berontak. Karena apa? Tuhannya masih kita, bukan Tuhan. Kalau kitanya sudah menaruh Tuhan di atas segala-galanya, benar-benar kita bilang kita tuh seorang hamba. Hamba itu taat. Hamba itu biar kita disakitin. Coba kalau Tuhan berontak saat lagi dia mau naik kayu salib, dia pikul kayu salib, dia kan seorang raja, dia yang punya langit bumi, dia ciptain terus ciptanya belagu lagi, pakai acara nguji-nguji. Tuhan kita itu luar biasa loh, terus kita seolah-olah kayak kita mau jongosin Tuhan kita yang luar biasa itu. Malu loh sebenarnya kita sama kerohanian kita kalau masih kayak begitu. Sama aja kayak pernah kita lihat gak salib, saya selalu ngomong salib ditarik, diseret, bukan dipikul. Artinya apa? Tuhan ikut cara gue ya, cara gue. Kalau enggak sama persis sama permintaan saya, gue gak mau ikut lagi. Rugi loh. Masuk neraka sendiri, nanti baru nyesel ketika tutup mata. Cepet loh. Kemarin kita ada konseling sama satu orang ya dia. Yang sakit itu bapaknya. Tapi yang meninggal, yang jaganya, yang lebih muda.
Tapi akhirnya apa? Kita lihat umur itu tidak melihat usia. Ya, bisa aja, kapan aja tiket kematian itu ada di tangan kita semua. Cuman pastikan ketika kita dipanggil, kita benar-benar bertanggung jawab. Amin. Bagi manusia yang terikat oleh kesenangan dunia, tidak siap untuk melepas kepentingan pribadi demi meraih kekekalan. Banyak sekali. Wah, apalagi anak-anak muda. Lewat lihat cowok sedikit, wis, cakep banget dia. Mulai nih cowoknya ngerayu, ya. Padahal cowoknya itu utusan iblis, ya, utusan iblis. Udah lu ikut gue, lu mau ikut sama gue. Lu cantik banget sih, wis, udah senang. Lu dari atas sampai bawah gue ngeliat luar biasa lu. Udah terhanyut dia. Buntutnya, yuk ikut ajaran gue yuk. Ya gimana nih, gue udah cinta, udah segala macam deh. Tapi gimana ya? Tapi Tuhan mengerti. Nanti mungkin gue bisa menangin dia. Iman aja udah lemah mau menangin. Serem ya. Tuhannya aja nggak ada di dalam dia. Setia juga kagak pelayanan. Terus bilangnya nanti gue menangin dia. Dia aja lagi ketarik. Serem loh. Anak-anak muda, jadilah anak-anak yang militan. Jangan tergoda sama ketampanan pria atau kecantikan wanita. Lu kalau mau cari cewek yang kayak gimana? Yang bahenol. Wah, bahenol. Ntar juga tua keriput, nggak ada bahenolnya. Coba bayangin deh, kayak Pak Ferdi bilang ya, wah dulu tangannya keren, pakai tato banyak. Itu juga udah salah. Giliran udah tua gelambir juga pas kena angin. Ya. Ngompol juga di celana. Ya. Saya kadang-kadang diberkati sekali loh sama gambar-gambar seorang nenek sama kakek. Mereka jalan berdua ya. Sampai tua mereka masih tetap pegangan tangan, masih punya hasrat cinta satu dengan yang lain. Aduh, luar biasa loh. Walaupun kita nggak tahu dia kepercayaannya apa, tapi sangat memberkati. Ya, sangat memberkati. Nah, kalau di dunia aja kita nggak setia sama pasangan kita, bagaimana kita mau setia sama Tuhan? Ya, kita harus duluin setia sama Tuhan, pasti pasangan kita akan setia sama Tuhan. Tapi kalau kita setia sama pasangan kita, belum tentu dia setia sama Tuhan. Yang udah-udah kita dimatiin rohaninya. Nah, banyak lagi orang-orang suka nguji kalau cinta. Gue minta tanda nih sama Tuhan. Tanda emang ciluk, Mbak. Gak bisa ya, kita gak bisa minta tanda ya. Di dalam Tuhan itu kepastian. Gimana caranya? Tuhan kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu ditambahkan. Mau itu pergumulan kita kek, pasangan hidup kek, cari Tuhan aja deh. Gak usah pusing-pusing cari cowok, nanti Tuhan yang ketemuin kok. Buktinya ini suamiku ya. Buktinya dia bisa jadi sahabat saya, bisa jadi teman curhat ya, bisa mendewasakan rohani saya juga. Banyak hal, itu yang dari Tuhan. Capek loh kalau punya cowok-cowok yang dari dunia, nangis nanti. Sekarangnya cinta, mata lu bagus, bola mata lu. Mau cewek jereng kek, dia bilang cakep. Bayangin aja, bulu mata lu lentik, padahal terbalik pakai bulu matanya. Ya ampun, ya kasihan ya. Itu cuman gombalan kuasa gelap. Ketika kita udah mulai terhanyut, oke lah kalau gitu, gue cinta sama dia. Mau pakai apa kek, yang penting gue cinta. Udah kelar masuk rumah tangga, kok kayak begitu dia. Kalau tidur buang anginnya kenceng banget, nggak enak banget. Ngoroknya, getarannya luar biasa, kayak vibrasi. Ini kayaknya istri-istri ketawa suaminya begitu ya. Hati-hati ya. Wah, kalau ketemu cewek ngapel pakai minyak wangi. Kira udah tua pakai jelanta. Udah nggak ada duit lagi, yang penting pakai minyak rambutnya, yang penting cakep. Giliran udah botak pakai wig. Sekarang kan ada kan tanaman rambut kan. Saya sampai ketawa loh di YouTube. Wah, tuh bapak udah gaya-gaya naik speedboat, udah tahu rambutnya tanam. Pas ketiup angin naik gitu, bingung dia, rambutnya hilang. Orangnya pikir kali salah naik speedboat nih, orang kok tadi ada rambut botak.
Aneh-aneh ya sekarang ya. Apalagi kalau di TikTok nih cewek-cewek pasti biasa. Tarik nih, pakai selotip. Tarik sampai kenceng. Udah selesai make up, kendor semua. Udah deh. Mau kayak gimana kalau di dalamnya udah cantik. Pasti di luarnya juga cantik. Amin. Gak usah lah, gak usah yang cetar-cetar gimana. Bukan berarti gak boleh dandan, boleh lah, boleh. Tapi gak usah lah sampai permak abis muka. Ya, banyak kan suka dibilang kan kalau sama Tuhan, ntar kalau pas ditanya sama Tuhan, ini tadi ciptanya kayak gini kok ini saya gak kenal ya. Udah singkirin dulu masukin neraka. Ya, misalnya Pak Yogo mau operasi gitu, kan nanti kita gak kenal lagi, jangan. Bagusan begitu ya Bu Fitri ya, cintanya yang penting tulus. Oke. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan teruji kemurnian imannya ketika menghadapi pembentukan. Jadi tanpa pembentukan kita tidak akan pernah jadi sempurna. Jadi kalau sekarang saudara lagi ngalamin masalah, ngalamin badai, ngalamin apapun, pasti di balik itu semua ada keindahan yang Tuhan sedang bentuk kita. Amin. Nggak mungkin lah kalau kita terus flat aja pasti binasa. Makanya Tuhan bilang kan jalan yang lurus menuju kebinasaan. Tapi ketika kita harus lewati lembah kelam, kita naik, kita turun, rasanya capek banget. Tapi lihat ya, di situ ada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan. Itulah ujiannya. Kita harus bisa ngelewatinnya. Amin. Oke. Yesaya 48 ayat 10. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Mau nggak? Yang mau masuk bilang jadi mempelai, siap nggak masuk dapur kesengsaraan? Yakin? Yakin? Jangan sampai pagem. Ini ada masalah begini ya elah. Terkadang ketinggal mobil aja udah ngomel-ngomel. Tadi gue udah nunggu sejam nih bis. Giliran udah nyampe, mobilnya kagak nyampe-nyampe terus pergi lagi ninggalin. Hal-hal kecil kadang-kadang kita lupa, itu bisa membuat kita juga lagi diuji kesabaran kita. Terkadang kita jalan lagi nunggu mobil, toto mobil lewat lagi hujan, keciprat kita. Ngamuk-ngamuk kita. Kita nggak tahu kalau dia juga lagi urgent, mungkin ada keluarga yang sakit, dia udah nggak lihat lagi, yang penting bisa cepat nyampe. Bisa nggak kita lihat semuanya dari posisi yang positif? Ya, saya kadang-kadang suka kalau nyetir juga suka ngelewatin hal-hal seperti itu ya. Toto man potong aja. Pernah satu kali saya lupa, benar-benar saya lagi bengong, nempel di motor orang, jeger. Wah dia marah, udah tahu dulu mobil saya Kia Carnival itu kan bempernya kenceng ya. Dia tenang-tenang, saya bilang sakit sendiri kaki dia. Dia ngamuk-ngamuk sama mobil tapi kaki dia sakit kalau dia tendang. Saya sih nggak ketendang, tapi kasihan ya, saya tetap minta maaf. Tapi terkadang kalau kita ikut emosi, akhirnya apa? Ini ujian loh, setiap hari buka mata kita lagi dimurnikan Tuhan loh. Ya, ibadah kita berjalan, kemurnian terus diuji, dibentuk sama Tuhan. Ya, siap nggak kita masuk ke dalam api kesengsaraan itu? Kalau kita siap masuk ke sana, dapur kesengsaraan, artinya kita siap jadi mempelai yang kudus. Walaupun kita mesti lewat, mungkin kayak Andreas ya, kerjaannya gampang ya Dre, gak gampang ya. Mesti kamu ngadepin, terkadang kalau ada tawuran kasihan juga ya kadang-kadang atau macem-macem lah. Pokoknya posisinya yang berbahaya, tapi kita lihat selama kita berjalan sama Tuhan, aman dalam perlindungan. Ya, yang penting gimana caranya Tuhan ada sama kita, dimanapun kita berada, kita aman. Amin. Artinya untuk menjadi mempelai tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi kita harus melewati pembentukan melalui dapur kesengsaraan. Jadi sekarang ini kalau ada masalah, ngucap syukur ya. Terima kasih Tuhan, aku tidak tahu rencanamu apa di balik ini semua. Tapi satu hal aku percaya, Tuhan tidak akan mencelakai aku. Amin. Tuhan tidak pernah mencelakai kita. Setiap pembentukan demi pembentukan selama dia terlibat dalam hidup kita, pasti ujungnya kebaikan. Oke, coba kita lihat di Yesaya 48. Sebelumnya itu perikopnya, Tuhan menciptakan masa depan yang baru, ya. Jadi Tuhan lagi menyiapkan satu tempat buat kita semua nih, masa depan yang baru, di mana kita hidup bersama Tuhan.
Tapi Tuhan sudah jauh hari melalui mungkin dari kitab Taurat, bukan mungkin, pasti sampai hari ini kita hidup di zaman modern, dia sudah memberi kita jauh hari supaya dia bisa mengumpulkan kita di ke tempat yang baru itu. Coba lihat di Yesaya 48 ayat 1 sampai 9, tapi pelan-pelan Meli bacanya ayat 1 dulu. Yesaya 48 mulai dari ayat pertama. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Nih, ngakui orang percaya. Terus? Bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Lihat ya, banyak mengaku pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh. Dia ngaku, oh ya saya pengikut Kristus. Wah, dia merasa udah nyaman. Saya udah melayani Tuhan, saya sudah semua. Tapi enggak dengan yang sungguh-sungguh. Ayat 2-nya. Ayat yang kedua, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Ya, mereka merasa sudah layak disebut kudus dan tidak pernah melupakan Tuhan, tetapi sejauh perkataan belaka. Ya, ini banyak orang-orang Kristen yang begini, merasa ikut Yesus, ya kita udah aktif semua, tapi cuman sebatas ucapan aja, perbuatannya tidak ada. Oke, tidak ada tindakan. 3. Yesaya 48 ayat yang ketiga, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Tuhan sudah kasih tahu kita sejak dulu ya tentang kebenarannya. Terus, aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Semua jadi kenyataan. Ini sebenarnya Tuhan kan tadi judul perikopnya apa? Masih ingat? Nah, Tuhan lagi menciptakan tempat yang baru ya buat kita ya. Nah, tapi dia udah kasih tahu dari jauh-jauh hari nih untuk kita mempersiapkan diri masuk ke tempat yang baru itu bersama dengan dia. Tapi banyak orang gak sadar sebenarnya dalam perjalanan waktu kita, ini Tuhan udah genapin melalui nubuatan, melalui firman Tuhan, melalui alam, melalui segala macam. Tuhan udah nyatakan, harusnya kita udah waspada. Terus ayat 4. Yesaya 48 ayat 4, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Top, ya, ini kasar nggak sih ngomongnya? Bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Ya, kita seperti bilang, iya, I love you Lord. Tapi hati kita bebal banget, diomongin apa juga oke, tapi abis itu bikin lagi. Jangan sampai itu Tuhan ucapin buat kita, hati-hati loh, serem loh. Terus lanjut ayat 5. Ayat yang kelima, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Lihat, karena kekerasan hati, ya, telah jauh hari Tuhan peringatin kita. Terkadang kita bilang, oh gue dapet tanda dari ini, dari itu, kata orang, kata patung lah, kata apa, cari-cari tahu, ramal, dukun. Ketika bermasalah nyalain Tuhan. Tapi kita minta petunjuknya bukan sama Tuhan, minta petunjuk sama kuasa gelap, kekuatan sendiri, kita pakai kekuatan sendiri. Dan kadangkala ketika kita bermasalah, kita mulai cari kambing hitam. Wah, dia tuh di rumah gue banyak berhala, makanya gue susah bertumbuh. Yang disalahin berhala. Pak Ferdi waktu dulu dia ngalamin Tuhan. 8 bulan dia dibentuk sama Tuhan dalam duduk diam berdoa. Itu keluarganya bilang, wah ini anak malas nih, gak mau kerja, gak mau apa, tapi 8 bulan itu intimnya dia sama Tuhan, bisa berjam-jam dia duduk di hadirat Tuhan, dan dia ngalamin sampai hari ini, cinta itu berlangsung sampai hari ini dari 8 bulan itu. Dan dia suka bilang gini, saya kepengen balik lagi seperti yang bisa 8 bulan saya punya waktu banyak sama Tuhan. Ya, terkadang banyak orang duduk sebentar aja udah gatel, baru sebentaran Tuhan, apaan tuh bunyi? Telepon geter-geter. Buka dulu. Ampuni saya Tuhan, masuk lagi. Mulai nyembah. Ting ting, bunyi lagi. Ada yang panggil.
Ya, distorsinya banyak sekali. Apalagi kalau udah bangunnya yang kesiangan. Waduh, abis ini mesti masak apa, bikin apa. Ntar mesti bikin apa ya, waduh anak gue ntar lagi terlambat ke sekolah. Tuhannya selalu yang paling belakang. Giliran lagi mau berangkat ngantar anak sekolah atau apa ada masalah, baru Tuhan kenapa ini terjadi? Lah, Tuhannya gak dilibatin dari pagi, giliran ada masalah salahin Tuhan. Ya, kekuatan kita setiap detik kita lewatin, kita harus bersama dengan Tuhan. Awali semuanya dengan Tuhan. Gak mudah, saya bilang sama Pak Ferdi, saya sekarang lagi berjuang lagi loh. Terkadang saya kalau ini susah tidur, kebanyak ini lambung udah naik, minum obatnya obat ngantuk lagi. Mau bangun pagi celeng banget, aduh Tuhan saya mau tetap berjuang. Gak gampang loh, gak gampang. Tapi kita harus punya kemauan. Kalau udah gak punya kemauan, itu tanda-tandanya mati rohani. Oke? Karena kekerasan hati dan keras kepala, Tuhan telah jauh hari memperingatkan kita supaya kita bersiap. Banyak orang berpikir Tuhan berpikir Tuhan dunia itu yang menjawab kita. Ya, Tuhan dunia siapa aja? Bisa jadi karena kekuatan kita ngandalin orang lain. Itu kekuatan dunia. Ya, kita mulai pakai akal kita. Wah, nggak ada duit pinjol. Wah, nggak ada ini. Lama-lama udah banyak hal. Gak bisa. Kekuatan kita sama Tuhan. Tapi saya percaya kita di sini semua dikasih hikmat. Amin. Ya, kita yang harus menguatkan orang-orang di sekitar kita. Coba ayat 6. Yesaya 48 ayat 6. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Tuhan telah mempersiapkan kita masuk dalam masa depan yang baru yang belum kita lihat, ya. Tetapi melalui iman percaya kita akan masuk dalam masa depan yang bersama Tuhan, dalam rencana Tuhan. Jadi kita sebenarnya Tuhan ini hebat loh. Kita ini seperti kalau kita benar-benar menaruh hidup kita sama Tuhan, Dia mulai ajak kita berpetualangan sama-sama untuk memuliakan Dia. Tapi kita mau nggak menaruh kaki kita benar-benar di jalannya Tuhan. Nah, jarang orang mau ikut cara Tuhan. Cara dulu diri sendiri baru cara Tuhan ketika udah bermasalah. Kena sakit dulu baru minta cara Tuhan. Lihat ya, kalau orang ke rumah sakit. Wah, pas sakit, bawa ke dokter langsung. Nggak nanya Tuhan dulu, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Pernah nggak begitu? Apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai rumah sakit udah mulai napasnya sedikit-sedikit, dokternya datangnya intimidasi lagi. Kumpulkan keluarga, serahkan sama Tuhan. Wah, kita kesannya udah ngeliat maut siap menjemput. Padahal banyak kita lihat ketika lagi tarik napas, bahkan udah hilang loh. Mama mertua saya, dia ngalamin pernah mati suri 1 hari loh, udah ditutup, udah geletak. Tapi lihat ya, kenapa bisa hidup lagi? Ada anaknya yang Tuhan mau pakai. Nah, kalau kita udah keburu nggak nanya Tuhan, main tutup, udah kelar, ya udah nangis-nangis. Sementara gimana kalau dia hidup lagi? Bukan berarti gitu ya, yang ngalamin bukan begitu. Tapi maksud saya ada banyak perkara yang kita tidak mengerti. Tapi kalau kita bersama Tuhan, ada banyak yang Tuhan punya cara untuk memberi pengertian buat kita. Jangan asal main tindak. Ya, nanti kita akan ngalamin terus nih ya, kita ngalamin terus. Kita udah dengar di Cina ada sakit inilah, sakit itu. Bisa jadi satu hari ada pandemi lagi, kita nggak tahu. Tapi sekarang keputusannya keputusan Tuhan atau keputusan kita? Kita pernah lewatin loh sama-sama ya. Chosen yang pernah ngelewatin waktu saat pandemi. Dunia bilang nggak boleh pergi, anak-anak orang tua nggak boleh. Kita masih tetap disuruh Tuhan pergi. Banyak hal ya, tapi semuanya indah. Apapun yang terjadi itu indah kalau kita melibatkan Tuhan. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya, kita ingat waktu pas pulang retreat itu di TV udah dibilang akan ditangkap sebagai gembala bawa jemaat di saat pandemi nggak boleh masuk penjara loh. Tapi lihat ketika kita mau lewat baru tuh pintu brek. Hujan deras kita bisa lewatin barikade di Gadok situ. Sampai lewat Sentul. Bahkan Bu Fitri masih bersaksi ya, 10 menit aja Bugem kelewatan.
Itu udah diblok lagi tuh orang yang mau ke puncak. 10 menit aja, Pak Yoga sama Bu Fitri nggak pulang loh. Karena taat penyertaan Tuhan, mereka semua, jemaat semua nyampe dengan tidak kekurangan satu apapun. Ya, makanya kita bilang, kita bukan melawan hukum pemerintah, sama sekali kita tidak. Bahkan di Alkitab dicatat, kita harus menghormati pemimpin-pemimpin yang mengendalikan negara ini. Tapi hukum tertinggi adalah hukum surga. Bagaimana kalau dunia punya hukum, suruh kita pasang chips ya, kalau kayak sekarang banyak orang bilang barcode segala macam, kita nggak ngerti, itu urusan nanti. Tapi kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, keputusan yang mana nih? Hukum Tuhan atau hukum dunia? Ingat loh, roh jahat lagi merancang nih untuk mendapatkan orang-orang di dalam dunia ini untuk jadi milik dia dan dihancurkan. Tapi kita yang punya Tuhan, kita dipisahkan, bahkan kita diberitahu sama Tuhan supaya kita tidak tersesat jalannya. Hati-hati loh, ini lagi mengarah ke sana semua. Tapi kita harus punya hikmat yang dari Tuhan, amin. Ayat 7. Yesaya 48 ayat yang ke-7. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Ya. Terus? Ayat yang ke-8. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Ini agak aneh ya ayatnya ya, tapi kalau saya nyambungin sama pelayanan pelepasan, ini sangat jelas. Ya, lucu dibilang di sini, dan bahwa orang menyebut engkau, sebentar, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu, tetapi aku telah mengetahui. Tuhan tahu nih, ada satu warisan nih ketika kita lahir ke dunia, ada warisan kuasa gelap sejak kita dalam kandungan yang sudah diwariskan. Ini kita kalau masuk dalam pelayanan pelepasan ya, bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya. Apakah Tuhan menciptakan seseorang itu keji? Tidak, Tuhan ciptain kita sempurna, amin. Nah, di dalam pelayanan kita lihat bahwa ketika dalam kandungan aja sudah diwarisi kuasa gelap. Lebih baik kita buka deh ayatnya. Roma 7 ayat 19 sampai 20, tolong dibaca. Mungkin yang sudah dilayani Roma tahu 7, ya. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi terus lanjut Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. ya, Paulus ngalamin satu dilema, nama dia tercatat loh, dia seorang panutan, tapi dia ngalamin satu dilema, aku selalu mau berbuat yang baik, tapi yang kulakukan jahat. Akhirnya dia ambil kesimpulan, di ayat 20-nya, ini bukan aku lagi, tapi dosa yang ada di dalamku. Dia menyadari ada satu sosok kuasa kegelapan yang mengendalikan dia. Nah, sosok ini masuknya dari mana? Ini yang saya bilang warisan. Coba buka di Mazmur 51 ayat 7. Kalau di Android saya nggak tahu kalau di sini. Ayat 7-nya ayat 7 dalam kurung tapi ayat 5 mungkin, coba. Ya, dibaca. Mazmur 51 ayat yang kelima. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ketika kita lahir ke dunia, kita sudah membawa kesalahan orang tua. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak dalam kandungan kita sudah mewarisi dosa. Makanya di sini dibilang, Tuhan tahu sekeji-kejinya. Sebelum dia lahir pun Tuhan sudah mengenal. Tapi Tuhan tahu aku ciptain ini anak sempurna. Tapi karena orang tuanya bikin dosa banyak, main perdukunan lah, kuasa gelap semua. Akhirnya apa? Sejak dalam kandungan dosa itu sudah masuk. Ketika dia lahir ke dunia, roh jahat mulai minta makan. Misalnya, mama bawa 2 roh, papa bawa 2 roh. Anak lahir 4 roh, makin jahat gak? Anak 4 roh punya pacar 4 roh. Mulai mereka disandingkan menikah, punya anak 8 roh, dunia makin jahat gak? Nah ini yang dibilang makin hari makin keji, dunia semakin jahat. Dan Tuhan tahu ciptaanku sangat sempurna, tapi ini warisan kuasa kegelapan sehingga harus dikasih makan. Ya, nah ini yang menghambat kerohanian seseorang tidak bisa maju. Makanya pelayanan Yesus 35% itu pelayanan pelepasan.
Karena Tuhan tahu kalau tidak diberesin, kita tidak bisa punya keputusan yang tepat. Setiap kita mau bikin dosa, ada roh yang ingetin. Tapi dia tetap masih ada di dalam karena diwarisin. Misalnya roh najis ada di dalam. Ketika kita lagi on fire dalam firman Tuhan, terkendali. Tapi ketika kita lagi lengah, roh najis mulai, ada cewek cakep tuh, udah colek aja kagak kelihatan. Cuman hari ini kok, hari ini. Giliran direspon, tukeran nomor telepon dong. Mulai penasaran, ketika istri atau suami lagi rese-rese, cari teman curhat, kan gue cuman temenan. Lama-lama janjian, lama-lama jadian deh. Jebak roh najis, ya. Tapi dampaknya, ketika dosa, ini saya lihat cuman kasih satu contoh kerusakan akibat kuasa gelap yang diwariskan. Coba buka di 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 16. Ini salah satu kerusakan ya yang roh jahat bikin dari roh kenajisan. Silakan dibaca. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ya. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Stop. Tuhan tidak mengizinkan tubuh kita cemar. Amin. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tuhan tidak mengizinkan kita dicemari oleh kenajisan. Lanjut. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ya, perempuan cabul itu bicara roh kenajisan. Nah, ini kita dewasa satu contoh supaya kita mengerti. Contohnya, kalau orang lagi ngalamin masturbasi, maaf ya, ini kita cuma contoh. Dia nggak ada sosoknya, tapi dia bisa terangsang. Sadar nggak bahwa perempuan najis itu lagi kasih rasa sama dia? Ini loh yang namanya roh najis, kenalin nama gue. Oh, kita mulai rasa, kita ngerti, ya. Dan ketika kita sudah tahu rasa, dia kenalin sama orang-orang yang punya roh najis juga. Ketika sudah ketemu sama orang-orang yang satu roh punya sama-sama roh najis, jatuhlah dalam dosa. Keduanya akan menjadi satu daging. Daging di sini bukan bicara anak. Ya, kalau masturbasi itu nggak ada sosoknya, tapi dia bisa merasakan. Ketika dia merasa dia bersetubuh dengan kuasa kegelapan di dalam alam roh, kayak orang nonton pornografi, dia bisa terangsang. Tapi nggak ada ininya. Nggak ada sosoknya, dia bisa terangsang. Dia nggak sadar dia sedang bersetubuh dengan kuasa kegelapan di dalam alam roh dan menjadi satu daging. Juga orang-orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan, di mana Kristus itu menjadi bukan pernikahan yang sakral, akhirnya menjadi satu daging. Daging di sini bukan bicara anak tapi benjolan. Itu yang bisa dibilang dengan kiste, tumor, kanker miom yang bisa terjadi di kewanitaan, kanker serviks kek, kanker di kandungan kek. Ya, lihat ini salah satu warisan loh. Orang tua punya roh najis, anaknya turun punya roh najis, akhirnya apa? Rusak. Dosa kita merusak keturunan kita. Ingat yang belum nikah, kalau mau keturunannya baik-baik, cari pasangan yang baik yang dari Tuhan. Supaya apa? Tidak merusak keturunan kita. Tapi Tuhan baiknya, Tuhan kasih kesempatan buat orang tua. Dilayani, supaya apa? Kalau kita masuk dalam pelayanan, putus dari saya, putus dari keturunan saya. Sebagian besar dari keturunan kita lepas, ya. Nah ini berkaitan, makanya lucu ya. Saya pas lagi baca ayat ini, saya bilang lah ini kaitannya sama pelepasan. Kenapa? Gak mungkin sejak dalam kandungan Tuhan tahu dia melakukan hal yang keji. Dia nggak mau. Kayak Paulus bilang, aku selalu mau berbuat yang baik, yang kulakukan jahat. Ini bukan aku lagi, tapi dosa yang ada di dalamku. Dia menyadari ada satu sosok kuasa gelap yang mengendalikan dia, dan ini merusak tubuh. Nah kalau di laki mungkin prostat atau apa, pokoknya yang berkaitan kenajisan, tapi bukan berarti semua. Ada yang cuma diwariskan sakit penyakitnya, orang tua yang melakukan, anak yang menuai sakit penyakit, ya. Tapi itu semua diwariskan, makanya kita bilang penting dalam satu pelayanan pelepasan supaya kita merdeka. Ini baru satu sakit penyakit, nanti kalau kita masuk lagi dari kebencian bisa kena asma, kanker hati, kanker payudara, jantung, tapi itu semuanya di pernapasan. Perhatiin orang yang kena kanker payudara, kanker hati, asma, itu semua dari sakit hati. Ngerusak gak roh jahat? Ya, ngerusak ya.
Jadi ingat ya, kalau teman-teman kita di sini tidak bisa mengampuni, resikonya engkau menuai sakit penyakit. Karena roh jahat kan mau merusak. Nah kalau kita masuk pelayanan lebih panjang, saya nggak masuk di pelepasan, saya masuknya tadi. Ini salah satu contoh, oke? Tuhan telah mengenal kita sejak dalam kandungan dan Dia mau kita berubah. Jangan sampai kita memberi makan roh jahat yang diwariskan maupun yang kita perbuat. Supaya kita merdeka dan bisa ngalamin terobosan rohani, amin. Untuk itu salah satu sarana Tuhan melalui pelepasan ikatan kuasa gelap kita bisa merdeka. Ya, nggak mungkin Tuhan catat di Alkitab kalau pelayanan Dia sendiri pelepasan, terus kita bilang nggak perlu, Yesus lebih besar di dalam gua. Saya mau tanya sama saudara, betul nggak Yesus lebih besar di dalam kita? Kalau benar-benar dengan tegas ngomong, kok jadi hilang? Betul nggak? Yesus lebih besar di dalam kita? Betul. Oke, saya kasih gambaran ya. Kalau satu hari kita cuma ada 24 jam, kita 2 jam di dalam hadirat Tuhan, sisanya kita punya aktivitas dan banyak macam kita lakukan, sehingga apa? Kita lupa banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dan kita cuma kasih waktu Tuhan 2 jam pagi hari. Kira-kira pertanyaan satu hari itu, Yesuskah yang lebih besar atau roh jahat yang lebih besar? Misal, kalau roh jahat yang lebih besar, kaliin umur 5 tahun anak tidak bisa kasih makan dosa. Amin. 6 tahun ke atas udah bisa. Jangan minum es ya. Enggak mah, aku enggak minta. Giliran mamanya enggak lihat, minum dia es. Jangan nonton TV, mama pergi. Enggak mah, dia tahu mamanya lihat remote-nya di mana, dia mulai nyalain. Anak udah mulai nalurinya jalan. Nah, 6 tahun ke atas sampai hari ini pertanyaannya, betulkah Yesus yang kita kasih makan lebih besar atau roh jahat? Jangan-jangan kalau kita tutup mata kita masuknya kegelapan, bukan masuk surga loh. Ingat ya, 1 hari 24 jam pertanggungjawaban ibadah kita terhadap Tuhan. Apakah kita masuk dalam dapur kesengsaraan, matiin setiap daging kita, ataukah kita kasih makan kuasa gelap? Ya, ingat loh, ibadah. Tiap kali kita jalan ibadah, selesai ibadah ini ibadah yang benar. Ini kita cuman kumpul, tapi ibadah itu personal, tidak bisa diwakilin orang lain. Oke, untuk itu salah satu sarana yang Tuhan berikan kita, salah satunya adalah pelepasan. Jadi penting sekali kalau kita di sini belum ngalamin pelepasan, baiknya dilakukan. Kenapa? Kita ketemu mau dia hamba Tuhan gelarnya panjang kek, mau gimana, tidak ada satu yang tidak punya roh jahat, termasuk kami. Makanya kami waktu sebelum masuk pelayanan, kami dulu yang dilayani. Waduh, banyak banget. Ya, dilacak mulai dari dalam kandungan 0 sampai 4 bulan. Ada roh ini. Nanti 5 sampai 9 bulan roh yang sama, artinya orang tua bikin yang sama. 0 sampai 10 tahun. Sampai 5 tahunnya itu masih warisan, 6 tahun ke atas kita udah mulai bisa kasih makan sendiri sampai hari ini. Nah pertanyaannya, betul nggak roh Allah lebih besar? Itu yang kita pertanyakan. Kalau masih ada roh jahat, keputusan kita akan susah. Amin. Oke, oleh karena namaku, ayat 9-nya coba. Ayo ayat 9. Oh, oke. Itu Mel udah ada. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Hebat ya, Tuhan kita sangat berkuasa loh. Tuhan terlalu sabar memberi kita kesempatan untuk melepaskan dosa. Sebenarnya Dia punya kuasa untuk melenyapkan, tetapi Dia berusaha untuk terus menggiring kita untuk melepaskan dosa yang mengikat kita. Bayangin ya, Dia Allah yang luar biasa, tapi Dia terus Dia menuntun kita. Begitu cintanya Dia sama kita. Bagaimana dengan cinta kita sama Dia? Masih bertepuk sebelah tangan? Kita jangan punya prinsip sekedar selamat atau percaya, karena saya mendorong saudara untuk mengerti lebih dalam tentang penyucian, ya. Tanpa penyucian kita tidak bisa masuk ke sorga sampai saudara-saudara benar suci dan kudus, tidak bercacat dan tidak bercela.
kita bicara mau masuk dalam perkawinan anak domba, ya, dalam tradisi Yahudi sangat sakral karena melibatkan sorga. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita, itu pernikahan itu makanya salah satu sakramen pernikahan, sakral. Ada 3 sakramen, pernikahan, perjamuan, baptisan. Surga terlibat. Ini sangat sakral. Jangan mempermainkan pernikahan. Jangan mempermainkan perjamuan. Ya, jangan mempermainkan baptisan. Banyak saya ketemu di lapangan, Bu, saya mau baptis di tempat Ibu. Kenapa emang? Iya, karena waktu itu saya menikah, saya waktu dijelasin sama Ibu bahwa baptisin itu pertobatan, saya nggak ngerti. Saya waktu itu karena mesti nikah, mesti ada surat baptis. Di mana ada pendeta yang bisa kasih saya surat baptis? Nah, kebetulan gereja-gereja ya nangkep, wah ini ada jemaat baru baptis biar kelihatan banyak di gereja ini yang dibaptis. Ada apa? Untuk surat baptisan dia tidak menjelaskan arti pertobatan, dia baptis aja. Makanya kami di sini agak ragu, maaf. Bukan berarti bertentangan, tapi kalau anak masih belum siap dibaptis, jangan dipaksa. Karena apa? Baptisan itu adalah tanggung jawab loh, tanggung jawab pertobatan. Kalau kita belum mengerti pertobatan, anak ini nanti ketika dia habis baptis, biasanya orang yang bertobat itu seperti imannya naik ke puncak gunung, on fire. Wah, kayaknya menggebu-gebu. Tapi banyak orang habis dibaptis, dosa lagi, habis baptis, dosa lagi, habis baptis, dosa lagi. Saya mempertanyakan pertobatannya. Saat dia baptis, makanya orang yang dibaptis harus dia sangkal diri. Artinya matiin setiap daging, pikul salib, artinya siap dikendaliin sama Tuhan. Ikut aku, berarti Tuhan bilang masuk dalam pertandinganku, baru kita jadi pemenang. Ya, kalau kita nggak ada salib di pundak kita pasti gagal jalan. Kenapa? Kita liar, kita harus dikendalikan sama Tuhan. Makanya salib. Banyak orang banyak orang juga nggak ngerti arti pikul salib. Ada dia bilang ketika lagi ada masalah, ya pikullah salibmu. Pikul salib itu Tuhan siap kendaliin kita. Ketika kita keluar Tuhan bilang, jangan nak masuk ke jalurnya. Jangan nak, dia ngarahin kita supaya kita nggak salah jalan. Itu pikul salib. Matiin daging kamu, bertumbuh di dalam Tuhan. Kamu pasti perangnya benar dan nyampe jadi mempelai. Amin. Oke. Jadi syarat mempelai harus melewati pemurnian. Tanpa pemurnian tidak akan bisa sempurna. Perjalanan rohani kita diibaratkan kita sedang menjalani pertunangan. Ini kita nih lagi bertunangan nih sama Tuhan, ya kan? Setiap hari kita ibadah, kita mencari hadirat Tuhan. Kita sedang lagi jadi tunangan sama Tuhan nih. Dia lagi cari calon mempelai yang tepat buat dia untuk bisa masuk ke tempat yang baru itu yang tadi dia kasih tahu. Nah kita lagi mau dikumpulin nih, tapi dia lagi cari benar-benar yang bisa sehati sama dia. Nah, karena itu selama kita masih dalam prosesi pertunangan atau masih berstatus calon mempelai, sudah seharusnya kita hidup dalam kekudusan dan jangan hidup sembarangan mengikuti hawa nafsu dunia. Ingat ya, kalau kita mau jadi calon mempelai, ini makanya saya sambungin khotbahnya Pak Ferdi 2 minggu lalu tentang kemah suci. Kita bisa masuk kemah suci, tapi syaratnya ini, masuk dapur api dulu, oke? Dapur kesengsaraan. Nggak ada dapur kesengsaraan, nggak ada keselamatan, gitu aja. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita ngalamin masalah, ucap syukur aja. Tuhan terima kasih, bentuk aku, tegur aku, ubah aku. Amin. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Oke, dibaca 31 dulu. Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, laki-laki harus meninggalkan semua ikatannya. Kita semua harus lepas dari semua ikatan. Kalau kita mau jadi mempelai, karena kita tidak akan pernah bisa menjadi mempelai jika kita terikat dengan dunia, ya. Kalau kita mau jadi mempelai, lepaskan ikatan-ikatan dunia, harga diri, nama baik, ego, sombong, apapun, bencilah, apalah. Semuanya lepasin demi untuk Tuhan. Kejar itu posisi mempelai itu supaya kita berkenan. Jika saudara mempunyai ikatan, tidak akan pernah bisa kita jadi mempelai yang kudus, ya.
Syarat mutlak untuk menjadi mempelai Kristus adalah kemurnian, yaitu perawan suci atau belum tersentuh. Maksudnya belum tersentuh, tahu nggak apa? Belum ada ikatan, ya. Kalau anak bayi itu kan belum tersentuh, masih murni, anak-anak itu masih murni, belum ada ikatan sama sekali, belum ada perasaan yang gimana, masih polos, masih benar-benar murni. Dan Tuhan mencari seperti itu, makanya dia selalu contoh seperti anak-anak, betul nggak? Nah, kita diibaratkan seperti itu, masih murni, dia cari mempelai yang murni, bukan mempelai yang jorok. Oke, 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Ya. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tuhan itu Allah yang cemburu loh. Kalau kita ngelirik sama dunia, kita sibuk sama kita punya kepentingan, Tuhan mulai diabain. Dia Allah yang cemburu. Ingat ya, syarat menjadi mempelai harus diuji kemurniannya dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita layak menjadi mempelainya yang kudus. Amin. Kamu harus dibawa sebagai perawan suci untuk dijadikan tunangan Kristus atau sebagai calon mempelai Kristus. Dan bila kamu bukan sebagai perawan suci, maka gereja akan gagal. Kita ini gerejanya Tuhan loh. Ingat Pak Ferry bilang ya, gereja ada di dalam kita. Tuh masih ada banyak coretan-coretan 2 minggu lalu tentang kemah suci. Ya, kita ini adalah gerejanya. Lihat ya, kemah suci, bait suci, Yesus Kristus, gereja, Yerusalem baru. Ini perjalanan rohani kita loh. Mulai dari Taman Eden kemarin dan ujungnya itu Yerusalem baru. Nah, kita bukan cuma sekedar selamat, kita ngajarnya Yerusalem baru. Kemarin kan Pak Ferry udah kasih tahu Yerusalem baru itu yang mana? Yang ini nih, yang di dalam. Ini halaman. Ya, yang ada korban bakaran sama kolam basuhan itu halaman. Orang yang belum dimurnikan, tapi lihat kenapa di dalam itu yang ada kandil, mezbah ukupan, meja roti sajian dan tabut perjanjian, itu semuanya unsurnya emas. Artinya kita sedang digodok, kita dimurnikan sama Tuhan. Ya, dan kemurnian itu akan diuji melalui ini pelayanan. Apa? Melalui apa? Yang memurnikan itu firman, yang memurnikan itu pengorbanan waktu kita, yang memurnikan itu adalah pujian penyembahan kita. Itu ibadah kita yang sejati. Oke. Nah ini kalau kita mau masuk menuju ke ruang Maha Kudus, itu kamar mempelai yang ada tabut perjanjian. Kita dimurniin sama Tuhan supaya kita layak masuk jadi gereja yang kudus. Gereja harus memurnikan saudara dan saya dengan cara diberi firman yang murni, bukan firman yang hanya enak didengar. Firman yang mendidik dan mengarahkan pada pertobatan. Jadi kalau kita ibadah, kita cuma mau dengar firman yang enak-enak, yang jawaban kita, jawaban doa berkat lah segala macam. Ya, kita tidak mendidik jemaat jadi tangguh, itu kita mendidik jemaat jadi gembel. Amin. Oke. Kita semua adalah gereja, oleh sebab itu kita harus saling mendorong satu dengan yang lain. Ini nih penting sekali, sebagai gereja kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergandengan tangan, karena apa? Kita juga butuh doa orang lain, teman-teman kita. Makanya Tuhan bilang harus masuk dalam satu persekutuan. Ya, walaupun benar kita praktek di rumah masing-masing kita berdoa, tapi untuk menguatkan kita harus ada satu persekutuan. Kalau misalnya Bu Esther lagi jatuh atau Meli lagi jatuh, seperti saya ulang-ulang ya kalau khotbah ya, satu orang yang narik berat sekali. Tapi kita di ruang ini banyak, pedot aja sementaran, udah ketarik orangnya, mau masuk jurang balik lagi. Kenapa? Karena ada doa yang di sini semua. Ini persekutuan. Gak mungkin kita bisa berperang sendiri. Ya mungkin kayak waktu khotbah di puncak pakai salah ayat lagi, awalnya pembukaannya, tapi gak apa-apa, firman tetap hidup. Ya, tapi yang penting satu, tidak mungkin kita berperang sendiri, kita harus berperang sama-sama. Oke, coba 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi ya yang lahir dari Allah. Sudahkah kita lahir dari Allah? Sudahkah kita tinggalin dosa? Amin. Oke, saya juga masih berjuang ya. Saya juga masih, kita aminin artinya kita bilang aku mau Tuhan. Jadi kita aminin,
Oke, karena kita lagi berjuang ke sana untuk masuk ke kudusan. Terus, Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. ya kalau ada benih ilahi artinya kita udah gak bisa bikin dosa lagi. Karena apa? Penuh kita udah dikendalikan dengan salibnya. Kita gak akan salah jalan. Amin. Makanya benar-benar kita harus masuk dalam pertobatan ketika orang sudah dibaptis. Jangan sampai jatuh lagi. Tapi harus kita naik ke gunungnya Tuhan. Amin. Terus? Karena ia lahir dari Allah. Ya, karena dia lahir dari Allah. Jadi orang yang sudah gak berbuat dosa lagi artinya kita udah dipenuhi kepenuhan roh Allah. Sehingga kita layak masuk ke dalam rumah kudusnya. Pertanyaannya, apakah kita semua pasti menjadi mempelai Kristus? Hah? Pasti enggak? Pasti? Berarti enggak ada neraka ya? Ya, belum tentu. Karena apa? Kalau jadi mempelai Kristus, tanggung jawabnya berat. Presiden kita udah anggap paling berat. Tapi lebih berat lagi kita jadi mempelai Kristus. Harusnya kita bangga loh. Karena apa? Kerajaan yang Tuhan kasih itu kerajaan yang enggak tergoyahkan. Kerajaan yang luar biasa. Kerajaan yang akan membawa kita semua ke rumahnya Dia. Kita menyembah Dia. Itu kerajaan yang tidak bisa binasa. Kerajaan yang mulia. Ya, bangganya kita. Kayak Pak Fedi kemarin contoh, Pak Yogo mungkin posisinya apa. Yang lain juga ya. Tetap Pak Yogo nggak jadi montir kan ya. Siapa kemarin tuh yang ngomong? Karena di situ ya nggak ada kerusakan mobil. Oke. Ya, kita masuk satu kerajaan yang luar biasa. Bahkan waktu Pak Ferdi dibawa ke surga, waktu dia bilang dia terkelungkup gitu, ini jalannya emas, dia bilang, Ker, emasnya keluar satu dupa yang gak pernah saya cium bau yang ada di dunia. Bayangin, emasnya aja wangi loh di surga. Itu wangi-wangian dupa yang harum dari Tuhan sendiri. Dia pemilik surga. Kita masih pakai minyak wangi aja masih bau kadang-kadang. Udah mau semprot banyak tapi kalau dalamnya bau juga tetap keluar aja bau, ya kan? Ya, tapi wangi-wangian Tuhan itu bisa tercium banyak orang, baunya semerbak. Kehidupan rohani kita bisa dicium banyak orang, baunya semerbak. Karena apa? Ada firman yang bertumbuh terus di dalam kita. Sehingga apa? Orang rasanya mau nempel kita terus. Wangi-wangian surgawi ini luar biasa enak loh dicium. Ya, bisa menempel terus sama Tuhan. Karena apa? Wangi-wangian surgawi itu. Amin. Oke. Karena saudara belum jatuh cinta pada Yesus. Tandanya orang yang belum benar-benar di dalam Tuhan itu karena dia tidak punya cinta sama Tuhan. Belum sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Ya, kita harus benar-benar cinta sama Tuhan. Berkata mau ikut Tuhan itu mudah sekali. Tetapi begitu masuk dalam proses pemurnian, ada pemberontakan daging kita. Begitu luar biasa. Karena kita berhadapan dengan diri kita sendiri yang masih ego serta masih ada harga diri. Ya kita akan berontak sama diri kita sendiri, makanya kita bilang apapun keputusannya kita yang berhadapan dan kita yang harus ambil keputusan. Makanya kita lagi lawan nih sama diri kita sendiri, bukan lawan lingkungan, lawan diri kita sendiri untuk masuk tujuan yang benar. Ya, kita yang harus membangun satu kerajaan Tuhan itu di dalam diri kita, lawan dengan kebenaran, lawan dengan firman yang hidup. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Ferdi waktu habis pelayanan, saya bilang saya masih terkagum sama Tuhan. Setiap kali ucapan firman Tuhan langsung jawab enggak. Ya, berarti Tuhan berkuasa. Waktu saya bilang ikuti kata-kata saya, dalam nama Yesus saya milik Kristus. Waduh, dia enggak jawab, dia cuma bilang enggak, dia bilang gitu. Saya suruh lawan, saya bilang kamu punya otoritas, bilang di hati kamu. Dia ngucapin di hatinya, saya punya otoritas. Dalam nama Yesus, kamu milik Kristus. Dia ngomong, terbuka mulutnya. Saya tadi ngomong dalam hati dan akhirnya saya berhasil. Dan dia bilang, dalam nama Yesus saya milik Kristus. Saya bilang, ulang lagi. Sampai dia lancar, saya bilang, kamu menang. Lihat ya, nama Yesus sangat berkuasa. Dia adalah firman yang hidup. Jangan main-main ya. Makanya ada firman, saya lupa ya. Waktu itu saya bikin di buletin atau apa. Jadi roh jahat bisa ngacak-ngacak dia. Minggu lalu kalau nggak salah saya bikin di buletin. Ya, karena apa? Karena dia tidak menyatu dengan Tuhan sehingga roh jahat bisa merusak dia, bisa mempermalukan dia. Tapi orang yang di dalam Tuhan
dikenal, kayak Paulus dikenal, Tuhan dikenal. Tapi orang yang benar-benar dia hidupnya tidak di dalam Tuhan, tidak dikenal, dan roh jahat bisa ngerusak dia. Apalagi di pelepasan. Dalam proses perkawinan anak domba, saudara harus minum dari cawan yang sama, artinya mengalami penderitaan dan kematian yang sama pula. Siap nggak masuk dalam penderitaan dan kematian Tuhan yang sama? Ini kita bilang mempelai loh, saya nggak bilang kita sekedar selamat, mempelai. Siap nggak kita dibentuk sampai ke sana? Ya, harus ya. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini rumusnya, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ini calon mempelai loh, kita masih tunangan, tapi Tuhan udah kasih rumusnya. Tuhan bilang lakukan. Ini rumusnya cuma 3, sangkal diri artinya matiin daging. Pikul salib, siap dikendalikan Tuhan. Ikut aku, masuk trek pertandingan yang benar. Baru kita masuk tujuan yang benar. Kita larinya, kita nggak lari salah jalan. Kita lari kepada tujuan yang tepat. Amin. Oke. Selama saudara masih hidup demi kepentingan diri sendiri dan ego, saudara tidak bisa memikul salib Tuhan. Kita masih menyeret salib untuk memuaskan hasrat kita yang tadi saya udah jelasin. Jika salib kita pikul artinya kita siap dikendalikan Tuhan dan Tuhan bisa berdaulat dalam hidup kita. Oke, sebelum yang terakhir penutupan. Sekali lagi saya tantang jemaat. Siapkah kita semua mau jadi roh martir bagi Tuhan? Ini dibilang ini dapur kesengsaraan loh. Dapur kesengsaraan, jangan sampai kita ikut Tuhan karena kita mau diberkati jadi kaya. Jangan kita mau karena jodoh, jangan karena kita mau begini begitu. Saya akan bahas sedikit tentang 12 murid Yesus. Gimana mereka berjuang sampai Alkitab itu ada. Jadi saya bilang, saya sendiri juga ditegur sih. Ini hari nggak bawa Alkitab juga ya, nggak apa-apa. Ya, lihat ya, mereka sampai bisa terbentuknya Alkitab itu. Perjuangan mereka dengan luar biasa, roh martir. Coba kita lihat kayak Simon Petrus mati disalib terbalik ya. Sebelumnya Tuhan telah bernubuat bagi Simon Petrus kematian martirnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kira-kira misalnya Tuhan datang nih ke Aci, aku menubuatkan engkau satu hari supaya namaku dipermuliakan. Kau akan ditaruh di tempat orang-orang pulau kecil yang kanibal semua. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Kira-kira kamu melangkah gak ke sana? Hah? Yakin? Ini Simon loh. Simon disalib terbalik Tuhan udah nubuatin loh. Ya, gak main-main. Tapi selama Tuhan nubuatin, kalau itu martir, itu harga yang gak terbayar loh. Coba baca di Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Ini nih ya, si Simon Petrus dinubuatin sama Tuhan sebelum dia ngalamin martir itu. Silahkan dibaca. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Stop, masih muda dia bebas, dia boleh pilih apa aja. Tapi kemudian Tuhan lanjutin. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Stop, siap enggak? Yang tegas? Siap ya, sampai mesti diikat, kita harus dipermalukan. Ya bayangin aja, baru disakitin aja udah gak kuat, harga diri, baru diteriakin aja udah gak kuat. Mau diikat, mau digantung di salib terbalik. Salib terbalik itu karena dia juga udah malu sama Tuhan, dia nggak mau salibnya berdiri. Waktu dia teman-temannya bilang, udah kamu pergi dari sana, kamu mau dibunuh, ya. Waktu dia pergi, dia berhadapan sama Tuhan. Itu yang kemarin saya dapat masukan dari Pak Ferdi, Kofadis ya, artinya berbalik. Dan di situ dia kembali, dia menggenapi semuanya. Bahkan dia bilang, aku nggak layak kalau salib berdiri. Salib berdiri aja udah capek, ini terbalik lagi. Siap nggak diikat? Ya,
ikat semua, matiin semua dosa. Ini roh martir yang pertama. Roh martir yang kedua, Andreas Andreas Aritonang. Ya, disalib seperti Simon Petrus, tetapi disalib seperti bentuk X. Dijengkangin, udah rapat aja udah pegal, ini dijengkangin lagi. Itu martir kedua, mempertahankan iman. Anak-anak sekarang, itu yang tadi saya bilang, baru lihat yang bagus dikit, licin dikit, Tuhan ditinggal. Terus bilangnya roh martir, aku siap Tuhan jadi mempelai. Aduh serem banget ngomong begitu, sembarang, benar deh, sembarang. Ya, jangan ngegampangin loh. Ini kalau kita mau masuk dalam mempelai, ini roh martir semua loh. Kita ini roh martir. Walaupun kita dikecilin, ya, kita harus berkorban banyak hal. Saya ngelihat di sini luar biasa teman-teman. Karena sudah dinubuatkan juga kan, waktu itu dapat dalam mimpi ya. Dikasih tahu kita ini akan jadi prajurit-prajurit Tuhan. Artinya kita ini udah dipilih semua loh. Jangan sia-siain, berjuang terus. Amin. Jauhin dosa. Oke, Andreas disalib. Yakobus mati dilempar dari menara bait Allah. Jadi dia dilempar dulu dari menara bait Allah, belum mati, tetapi ketika dia belum mati kepalanya dipukul dengan pentungan yang seperti kayak besi. Bayangin, udah dilempar, nggak mati, dihajar kepalanya pakai pentungan, mungkin kalau kita lihat lebih keras dari baseball kali ya. Kalau baseball kan kopong, nggak terlalu keras. Jadi pentungan yang keras. Bayangin ya, matinya kayak begitu loh. Yakobus. Sebelum imam besar Ananus memerintah hukum mati Yakobus dengan dirajam. Ya, tadinya udah mau dirajam, jadi dia dilempar dari bait Allah, kemudian karena belum mati dipukul lagi. Siap begitu? Makin kecil aja. Jangan sembarangan loh. Kita mau jadi martir, amin. Artinya kita mau dipukul sama orang dengan untuk kebenaran, kita mau dicaci maki sama orang, kita mau disakiti, tetap Tuhan yang pertama. Kita mati hidup kita untuk Tuhan. Ini persiapin prajurit yang tangguh, amin. Yohanes dilempar ke bara api, tidak mati lagi. Ya. Lalu dibuang ke Pulau Patmos. Ini semua martir loh, udah dilempar ke bara api, nggak mati, nggak habis akal juga, dibuang Patmos. Jadilah Alkitab penerusnya. Ya, makanya saya bilang jangan sia-siain. HP hilang kita kejar, Alkitab hilang kita nggak kejar. Serem loh iman kita. Saya pun gitu. Makanya saya bilang sama Intan, sama Rizka, kalau jadwal orang mau dilayani, tolong suruh dia bawa Alkitab. Bukan ini. Saya tanya loh tiap kali kalau saya udah hadapan, bawa Alkitab. Saya bawa HP, alasannya nggak ini. Saya pernah loh waktu itu dia alasan udah nggak bisa gini gitu. Saya bawa kacamata, saya bawa kaca pembesar. Nah, bohong aja lo kalau nggak bisa baca. Ternyata dia nggak pernah terlatih buka Alkitab, jadi nggak tahu. Jadi nggak usah bilang dia nggak punya mata, nggak bisa lihat. Ya, karena intinya satu, nggak terbiasa buka Alkitab. Kalau kita buka Alkitab, distorsinya banyak. Oh, toto WhatsApp ting di atas, Instagram, TikTok. Gue dipanggil. Oke. Pak Filipus dihukum cambuk dan dilempar ke dalam penjara dan disalibkan di Herapolis di Pirigia, Filipina. Saya ingat orang yang susah itu orang Nigeria. Ini bayangin ya, dia dilempar loh, terus dipenjara sampai mati ya, disalibkan. Bartolomeus atau disebut Nathanael menjadi misionaris di Asia, salah satunya di Turki. Dia dipukuli dengan kejam dan disalib di Armenia. Ya, udah siap belum nih? Ini semua loh. Ini martir-martir nih. Ini syarat calon mempelai. Kesengsaraan masuk dapur api. Siap nggak kita dipukul? Dipukul dengan dididik sama Tuhan. Pukul zaman sekarang bukan itu. Dipukul dengan cara matiin terus daging kita. Dipukul dengan kita tidak menyerah, kita maju terus. Kita disakitin terus, kita mengampuni. Kita diperlakukan tidak adil, tetap memuliakan Tuhan. Inilah kita punya pengorbanan martir kita sekarang ini, oke? Thomas yang disebut Didimus, dia memberitakan Injil di Persia.
dan India, orang-orang yang menolak pengajarannya marah dan tubuhnya ditusuk tombak dan dilempar ke dalam nyala api, dan selain dilempar ke tungku api, perutnya dihancurkan pula. Sadis nggak? Udah dipukul, ditombak, dilempar ke api, masih nggak puas juga. Mungkin dia masih gini, perutnya didedel lagi. Perutnya dihancurin loh, ini tercatat loh. Ya, ini sejarah ini saya belajar ada beberapa yang nulis, itu prosesnya serem banget loh. Ini martir Tuhan semua loh. 12 murid Yesus yang diutus sama Tuhan. Ya, di luar Paulus dan yang lain-lain. Itu mereka berjuang semua. Di mana kita sekarang mengaku ikut Yesus? Adakah kita punya pengorbanan seperti ini? Matius, kelahiran di Nazaret, dia menginjil ke Partia dan Ethiopia. Di sana dia menjadi martir, disiksa dan dibunuh dengan pedang. Ada pula yang mengatakan dia ditombak. Setiap kebenaran disampaikan, dia dirajam, ditombak, disalib, dibunuh. Mana kita punya pengorbanan? Bilangnya kita mau jadi martir. Ada nggak pertobatan kita, teman-teman? Saya menyambung semua yang sudah disampaikan di sini loh, melalui mimpi, melalui nubuatan, melalui pengajaran kemah suci. Yakobus, murid yang pertama dipanggil Yesus, dan yang pertama menjadi martir dari 12 murid Yesus. Zaman Raja Herodes, dia dieksekusi mati, tetapi salah satu yang menangkapnya melihat keberanian Yakobus menghadapi kematiannya, minta ampun. Dia sampai nyembah loh yang nangkep, dia sampai nyembah. Akhirnya apa? Saking dia lihat luar biasanya iman, mempertahankan iman, dia pun ikut dibunuh bersama dengan Yakobus. Ya, luar biasa enggak? Lihat ya, dia disuruh tangkap, tapi dia lihat imannya luar biasa nih si Yakobus. Dia sampai nyembah, dia lihat luar biasa orangnya imannya ini. Tapi mereka tidak suka karena dia kan disuruh tangkap. Akhirnya apa? Dia pun dibunuh sama-sama dengan Yakobus. Orang, ada nggak kita yang mau berkorban juga? Ketika teman-teman kita lagi disakitin segala macam, kita juga mau berkorban, ikut sepenanggungan perasaan. Kayak gitu aja udah nggak peduli, terus mau kayak yang nangkep si ini Yakobus, matiin daging aja nggak kuat. Di mana martir kita, teman-teman? Ya, Yudas, bukan Iskariot ya. Yudas atau Tadeus, saudara dari Yakobus, dia mati disalib di Edisa, kota kuno Mesopotamia. Dia disebut Soko Guru di Yerusalem. Bayangin, dia sambil menginjil, tapi di situ juga dia ngalamin aniaya demi kebenaran. Ya, demi Alkitab yang sekarang kita ada nih. Ini 12 murid Yesus diutus, apa yang kita sudah lakukan? Itu kumpulan loh, begitu luar biasa kumpulan tulisan-tulisan itu dikumpul supaya kita hari ini bisa baca, supaya kita bisa masuk ke tempat yang Tuhan sediakan yang baru. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak membatasi, tapi sebentar lagi selesai. Simon, orang Zelot, dia mati di Inggris disalib karena tidak bersedia menyangkal Yesus. Ya, baru sama kesukaan orang-orang aja bisa menyangkal Tuhan. Ah ya udahlah, nggak apa-apa lah, ikut-ikutan aja, ikut-ikutan. Terlalu murah, mana martirmu? Ya, oke. Matias, pengganti Yudas Iskariot, ia mati dirajam batu di Yerusalem dan kemudian dipancung karena menolak menyangkal Yesus. Udah dirajam, dipancung lagi. Siapkah kita dipancung? Ya, intinya cuma satu, matiin daging semua, matiin daging. Ini martir loh, mereka ini luar biasa. Inilah hamba Tuhan yang murni, bukan hamba Tuhan yang meminta-minta. Tuhan beri saya kekayaan, beri saya yang luar biasa. Tuhannya nggak ada. Mana martirmu? Tidak ada. Dan masih banyak lagi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi martir seperti Stefanus yang dihukum rajam, Paulus yang dipenggal di Roma. Inilah orang-orang yang murni dan siap masuk dapur demi mahkota kehidupan dan kehidupan baru bersama dengan Yesus.
Jadi pesan terakhir, jika kita sungguh-sungguh rindu menjadi mempelainya yang kudus, kita harus masuk ke dapur kesengsaraan. Jika tidak, mustahil kemurnian imanmu teruji. Ya, saudaraku, saya cuma pesan setiap hari kita dengar, setiap minggu, setiap Jumat. Dan setiap hari ada renungan firman, Pak Adi juga rajin, Pak Erik, semua yang lain-lain kirim renungan di grup. Jangan cuma lewat yang mana yang enak, oh gue lagi ada masalah ini tepat buat gue, amin. Yang lain kita skip. Padahal itu firman semua yang berkuasa loh. Terima itu, makanan yang sehat. Ya, jangan cuma gosip yang kita terima. Terimalah makanan yang sehat. Jangan abain firman-firman yang ditabur. Nubuatan Rizka itu capek loh, saya lihat. Tiap hari sampai dia kering kerongkongannya, dia baca nubuatan itu supaya kita bisa baca dan mengingat lagi apa yang Tuhan sampaikan. Karena kan Tuhan bilang Tuhan persiapkan kedatangannya dia. Dan nubuatan itu Tuhan sudah kasih di sini, bacalah. Saya kalau lagi ada masalah jujur, tiap kali kalau ada masalah saya buka lagi tuh nubuatan, apa nih Tuhan. Ketika Tuhan bicara saya rasa kayak kekuatan lagi ada, terima kasih Tuhan. Kau memberi kekuatan lagi buat aku. Saya buka, tanya Pak Ferdi, saya suka buka HP, saya buka di nubuatan yang Rizka ketik. Gak mudah loh, Tuhan bicara melalui kita semua, ada banyak pendoa-pendoa di sini yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan itu, isi hati Tuhan. Baca, ikuti, amin. Oke, jadi tanpa kita lewat dapur kesengsaraan, mustahil kita jadi mempelai Kristus, amin. Kita siap semua prajurit-prajurit Allah, amin. Oke, saya selesaikan khotbah ini. Dan biar Tuhan sendiri yang dipermuliakan melalui hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik. Tuhan, Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perbuatan-Mu. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Tegakkan kami Tuhan untuk dapat menjalankan tugas yang Kau berikan bagi kami. Berikan kami hikmat terus Tuhan. Biar salib-Mu terus ada di pundak kami Tuhan. Kendalikan kami supaya kami betul-betul Tuhan dapat berkumpul di tempat yang baru yang Kau janjikan bagi kami. Bukan cuma sekedar berkumpul Tuhan, tapi menjadi mempelai-Mu yang kudus, yang tanpa cacat, tanpa celah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau boleh pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam jemaat-Mu Tuhan, di tanah yang subur. Agar sungguh-sungguh itu menjadi rema dalam hidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan mimbar ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, ubah kami, agar kami sungguh-sungguh Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin.